Sahabat DKB, kita kembali berjumpa dalam Acara Agama Kasih Indonesia, sebuah program yang membicarakan aneka isu, entah isu teologi, isu masalah sosial kemasyarakatan, atau hal-hal yang berkaitan dengan ajaran-ajaran gereja-gereja yang ada di dunia atau di Indonesia. Dan kali ini kita berbincang tentang sebuah topik khusus, yaitu mengenai gereja dan kesetaraan gender. Dan untuk membicarakan hal ini telah datang di studio kita narasumber kita, Ibu Pendeta Silvana Apitule, Master of Theology. Selamat datang Bu Silvana. Terima kasih undangannya. Ya, apa kabar? Pak Arlianus, sehat Tuhan. Ya, Ibu Silvana adalah pendeta dari Gereja Protestan Indonesia bagian Barat GPIB. Dan salah seorang Vice President dari WCRC, ya, World Community of Reformed Churches atau Persekutuan Gereja-Gereja Reform sedunia. Begitu ya Bu ya? Ya. Ini betul. Sidang WCRC tahun ini sudah belumkah? Rapat tahunan dari rapat tahunan Oktober nanti. Oktober nanti. Ya, jadi berangkat ke. Iya. Oke. Kami akan rapat di Eropa. Di Eropa, jangan lupa oleh-oleh untuk staf EKB. Siap. Oke. Ya, Bu Silvana seorang aktivis juga ya, sebenarnya aktivis di bidang gerakan feminisme dan seorang yang memberi diri untuk berjuang untuk hak-hak masyarakat Papua. Berapa tahun di Papua untuk? Waduh, saya mulai di Papua pelayanan sejak 93 waktu saya mahasiswa teologi. Oh, dari mahasiswa ya? Sampai sekarang, ya. Ternyata dari kok saya nggak tahu dulu kamu berjuang untuk Papua saya waktu masih mahasiswa. Pak Pendeta Arlianus sudah lulus kali. Saya tingkat 4. Oh, saya udah lulus. Sudah lulus. Pantas ya. saya tidak tahu ya. Oke. Nah, Bu Silvana, kan kita bicara mengenai gereja dan kesetaraan gender yang sekarang sebenarnya bersyukurlah udah mulai banyak gereja-gereja yang menangkap isu ini ya. Tapi sebenarnya sejak kapan sih Bu gereja-gereja entah secara internasional atau di Indonesia, sejak kapankah gereja ini mulai berbicara tentang kesetaraan gender? Iya, jadi Pendeta Arlianus, sebelumnya saya mau mengucapkan salam jumpa untuk para pendengar, penonton, pemerhati acara kita pada saat ini. Ini adalah sebuah isu yang sangat penting ya untuk gereja-gereja, dan kalau Pendeta Arlianus bertanya sejak kapan, sebenarnya ada beberapa titik dalam sejarah yang penting kita beri perhatian. Yang pertama tentu dekade solidaritas gereja terhadap perempuan ya, yang memberi perhatian pada realita diskriminasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan ya. Nah, ini dimulai pada tahun 1989. Berakhir tahun 98 ya. Jadi 10 tahun satu dekade. Gereja-gereja anggota Dewan Gereja Sedunia mencurahkan perhatian yang sangat besar, mendedikasikan resourcesnya untuk mengupayakan penghapusan diskriminasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Dan dengan demikian inisiatif ini dipandang sebagai cara terbaik untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender ya, karena sebenarnya kan kesetaraan dan keadilan gender bukan hanya bicara soal perempuan, tapi perempuan dan laki-laki ya persis ya. Tetapi karena realitanya secara luas ya, secara global terjadi ketimpangan yang sangat serius, bukan hanya berbasis gender, tetapi juga interseksi faktor gender dengan yang lain. Nah, itu sebabnya gereja-gereja dalam hal ini melalui Dewan Gereja Sedunia pada beberapa tahun yang lampau mendesak anggotanya untuk mendedikasikan sumber daya dan kapasitas harus ditingkatkan dengan beragam kebijakan maupun program untuk kesetaraan bagi perempuan, ya, penghapusan diskriminasi, tapi juga kesetaraan bagi perempuan dalam gereja. Nah, gereja-gereja di Indonesia adalah bagian dari gerakan itu, dan itu berarti kelihatannya seolah-olah baru 20-30 tahun yang lalu. Apakah gereja-gereja ini serta-merta lalu bergerak untuk memberi juga perhatian yang sangat serius pada isu tentang
upaya menghilangkan kekerasan berbasis gender atau kesetaraan itu sejak dekade solidaritas bagi perempuan itu? Iya, kalau bicara gereja-gereja di Indonesia kan sangat banyak, sangat beragam ya, dari segi sejarah, tradisi teologi, konteks budaya setempat sangat beragam. Jadi saya memang tidak dalam kapasitas untuk bicara atas nama gereja-gereja tertentu, tapi kalau kita baca data, dokumentasi, misalnya Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Sidang Raya misalnya. Persis ya, atau studi-studi di sekolah-sekolah teologi ya, memang dekade solidaritas itu sedikit banyak menjadi agenda gereja-gereja di Indonesia, berarti pada masa yang sama ya, 1989. Tetapi tidak semua gereja mencapai tahap atau taraf kemajuan yang sama, ya, yang sama, karena itu tadi sangat ditentukan oleh latar belakang gereja masing-masing. Nah, namun Pendeta Arlianus, saya mau bilang bahwa sebelum 1989 sebenarnya sudah ada banyak inisiatif-inisiatif yang sangat terkait dengan upaya-upaya emansipasi gereja-gereja di Asia, ya, yang kemudian dikritik oleh sejumlah teolog feminis atau teolog pro emansipasi, pro pembebasan, ya, bisa beberapa tokoh laki-laki yang pro pada upaya-upaya kesetaraan berbasis gender. Nah, itu terjadi kira-kira 6-7 tahun sebelum solidaritas, dekade solidaritas, ya, pada lingkungan kelompok ITWOT, ya, kelompok teolog dari dunia ketiga, teolog-teolog di Asia yang bersatu dalam gerakan yang namanya ITWOT itu, dan salah satu bagian tokohnya adalah Mariana Katopo. Orang Indonesia, Mariana Katopo. Ya, persis, seorang teolog dari Minahasa, Mariana Katopo dan kawan-kawannya lah yang pada saat itu mendesakkan agar teologi di Asia memberikan perhatian kepada suara dan pengalaman perempuan. Jadi itu katakanlah satu dekade sebelumnya, ya, sudah mulai ada percakapan mengenai itu. Nah, kembali lagi kepada gereja-gereja, apakah serta-merta kemudian mengadopsi dekade? Dalam evaluasi yang dilakukan oleh kelompok perempuan beberapa tahun yang lampau, di mana saya ikut dalam diskusi itu, memang diakui bahwa dekade itu tidak terlalu berhasil di Indonesia. Di Indonesia tidak mencapai tujuan yang target yang diharapkan. Ya, mengapa? Karena di dalam catatan kami waktu itu ada sekian banyak gereja-gereja yang belum sungguh-sungguh mengerjakan agenda-agenda utama dekade solidaritas terhadap perempuan, ya. Misalnya menghasilkan pemahaman dan konsep-konsep teologi baru yang lebih setara, ya, yang lebih menghormati dan menghargai keragaman suara dan pengalaman perempuan. Belum banyak gereja-gereja yang mengeluarkan kebijakan, ya, baik dalam hal peraturan gereja maupun dalam hal struktur. Jadi struktur dan kebijakan gereja yang responsif gender, ya, dan yang pro pada women empowerment, katakanlah pemberdayaan perempuan. Nah, itu belum terlalu banyak gereja-gereja yang sejauh itu. Nah, yang terakhir juga yang sangat menonjol sebenarnya keterlibatan perempuan dalam sistem pengambilan keputusan. Nah, itu yang lumayan minim, ya, di lingkungan gereja-gereja di Indonesia, ya. Padahal itu salah satu syaratnya. Padahal penatua-penatua kalau di gereja kan lebih banyak perempuan, loh. Nah, itulah. Jadi memang harus diakui bahwa mayoritas yang hadir dan aktif dalam pelayanan gereja memang perempuan, tapi pengambilan keputusan apalagi semakin tinggi struktur di dalam semakin didominasi oleh kaum laki-laki, semakin minim perempuan di sana, ya. Itu sebenarnya salah satu ukurannya. Bu, saya ingin dibuat clear yang tadi Ibu Silvana mengatakan tentang di Asia sebelum 89 itu sudah ada sebuah inisiatif, tapi itu
dari apakah teologi feminisme itu yang menggerakkan atau mereka yang melawan gerakan ini? Iya, tokoh-tokoh yang progresif di Asia, teolog-teolog Asia yang progresif, terutama kelompok perempuan dalam tubuh ITWOT yang mendesak gereja-gereja di Asia, teolog-teolog Asia yang sedang menuntut emansipasi dari arus utama teologi di dunia yang terlalu pro negara-negara maju utara dan sangat patriarkis dalam analisis mereka. Nah, mereka ini yang mendesak agar ada perhatian yang proporsional, yang adil bagi terhadap suara dan pengalaman perempuan. Jadi mereka yang memperjuangkan, menuntut tempatnya, dan kemudian mereka mendapatkan itu akhirnya di dalam tubuh gerakan keesaan Asia yang sedang menuntut kesetaraan di dunia berteologi secara umum, itu kemudian punya tempat khusus untuk kelompok perempuan, dan sebenarnya ada 1-2 laki-laki juga yang mensupport gerakan itu, dan itu mulai dari sanalah kemudian perempuan mewarnai suara perempuan, pikiran-pikiran teologis perempuan, pengalaman teologi yang berangkat dari pengalaman perempuan kemudian mendapat tempat dan mewarnai wacana berteologi di Asia. Kan secara resmi itu kan gereja mulai berbicara itu sejak 89. Ya. 89. Apakah ada peristiwa tertentu kah? Atau apa sih yang membuat gereja-gereja pada waktu itu mulai ini kita mesti bicara mengenai upaya melawan kekerasan berbasis gender, upaya memperjuangkan kesetaraan gender. Itu apa yang menyebabkan gereja kok tiba-tiba pengen ngomong itu? Ya, yang pasti sebenarnya suara yang muncul dari kelompok perempuan dalam kalangan gerakan keesaan yang memperjuangkan agar mereka juga menjadi bagian dari gerakan keesaan yang sedang berkembang di dunia. Ya. Nah, ada beberapa tokoh yang mendesakkan itu bersama-sama dengan kelompok mereka dan meminta kepada gereja-gereja di dunia untuk mendedikasikan sebuah inisiatif khusus, menciptakan inisiatif khusus yang diharapkan menjadi alat yang efektif untuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Nah, juga pada masa itu sebenarnya ada pengaruh gerakan kesetaraan, katakanlah gerakan perempuan di luar gereja pada periode itu. Dan itu sebabnya tuntutan kelompok perempuan ini kemudian tidak bisa lagi diabaikan, dan gereja-gereja kemudian melakukan studi-studi, jadi tuntutan itu direspon dengan beberapa kajian, dan kajian-kajian itu kemudian dibicarakan dalam katakanlah persidangan gereja begitu ya, persis yang kemudian melahirkan kesepakatan untuk mengakhiri diskriminasi yang ternyata masih cukup meluas di lingkungan gereja-gereja, dan caranya mendeklarasikan dekade solidaritas itu. Oke, berarti apakah bisa dikatakan bahwa sebenarnya awalnya gereja-gereja mulai berbicara tentang kesetaraan gender, penghapusan kekerasan berbasis gender itu bukan pertama-tama upaya kesadaran internal dari gereja-gereja atau para pemimpin gereja seperti itu untuk merefleksikan teks dengan konteks, tetapi desakan dari kaum perempuan dan juga pengaruh dari gerakan-gerakan perempuan di luar gereja setelah beberapa informasi berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat DKB, masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Rizla Rosa dan narasumber kita Ibu Pendeta Silvana. Kita sedang berbicara tentang gereja dan kesetaraan gender. Para sahabat DKB boleh silakan menuliskan komentar atau pertanyaan Anda di kolom chat atau komentar. Nanti tentu Ibu Silvana dengan senang hati akan merespons pada waktunya. Bu Silvana, tadi di ujung segmen pertama kan saya titik pertanyaan, apakah kenyataan bahwa gereja-gereja mulai berbicara tentang kesetaraan gender ini merupakan hasil kesadaran bersama, upaya refleksi gereja melihat ketidakadilan, sebutlah begitu, atau sebenarnya lebih merupakan usaha keras kaum perempuan dalam gereja, para teolog perempuan misalnya, yang mendapat support dari gerakan-gerakan non-gerejawi yang memang sedang berjuang juga untuk kesetaraan gender? Sudah pasti yang kedua itu. Yang kedua ya. Ya, ini adalah hasil perjuangan. Ya. Hasil perjuangan kelompok perempuan yang bermula dari kegelisahan, jadi pengalaman diskriminatif, ya, pengalaman diskriminasi yang dialami oleh kelompok perempuan, kemudian muncullah champion-champion, ya, katakanlah tokoh-tokoh tertentu yang menginisiasi munculnya gerakan di level yang paling rendah, di bawah, di level jemaat sampai level yang tertinggi di struktur kepemimpinan gereja maupun di lingkungan akademi, ya, di lingkungan akademi, para teolog, ya, terutama para pemikir, mereka yang berpendidikan teologi di kampus-kampus teologi. Nah, mereka juga faktor yang kedua tadi Pendeta Adlianus sudah katakan, kemudian mereka ini tentu mengalami perjumpaan dengan wacana mengenai emansipasi, mengenai teologi kontekstual, teologi pembebasan, dan tuntutan-tuntutan emansipasi, ya, dari kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan pada era sebenarnya bahkan tadi saya bilang 2 dekade sebenarnya sebelum tahun 80-an, ya, dari tahun 60-an. Nah, mereka ini sudah memulai agar wacana maupun praksis kesetaraan berbasis gender dalam gereja itu menjadi suara yang lebih keras terdengar, dan targetnya tentu ada transformasi, ya, ada perubahan yang lebih fundamental, baik perubahan struktural maupun perubahan kultural. Nah, jadi ini perjuangan kalau di gereja-gereja di Indonesia diinisiasi oleh tokoh-tokoh dan kelompok perempuan, sekali lagi dengan tingkat katakanlah saya mau bilang kemajuan atau artinya capaian yang beragam, yang beragam, ya, yang berbeda, ya. Misalnya gereja-gereja di timur, ya, gereja Minahasa misalnya, yang juga karena sejarah pekabaran Injil di sana, di mana pendidikan bagi perempuan mendapat porsi yang besar, juga tentu berkaitan dengan faktor budaya yang lebih egaliter, ya, yang membuat perempuan mencapai level kesetaraan yang lebih progresif, katakanlah begitu. Atau perempuan-perempuan dengan latar belakang gereja-gereja Batak, terutama dalam hal ini dalam pengalaman HKBP misalnya, atau gereja Batak Karo misalnya, ya, yang juga kalau dilihat
ke belakang ketika pekabaran Injil dimulai di wilayah di mana gereja itu lahir, sebenarnya perhatian bagi pendidikan perempuan itu cukup besar. Bahkan misalnya di kalangan di Batak Toba ya, misalnya itu pendidikan untuk perempuan bahkan lebih maju, lebih katakanlah lebih meluas ya ketimbang yang terjadi di wilayah lain di Indonesia gitu. Nah, demikian pula gereja-gereja di Jawa. Nah, itu satu hal. Tapi hal yang lain yang kita bisa gunakan untuk mengukur apakah kesetaraan gender yang itu diperjuangkan oleh kelompok perempuan atau lahir dari kesadaran gereja-gereja, katakanlah pimpinan-pimpinan gereja, kita bisa lihat dari misalnya realita pentahbisan perempuan menjadi pendeta. Ya. Nah, itu kan sekali lagi walaupun sangat beragam berdasarkan situasi gereja-gereja, tapi kalau kita lihat memang itu baru terjadi di dekade tahun 60-an, 80-an. Ya, jadi walaupun perempuan-perempuan sudah berpendidikan tinggi teologi, tidak serta-merta dia bisa ditahbiskan menjadi pendeta, ya kan? Kalau di GKI 65 ya, pendeta Swatami ya. Swatami sama Dorothy. Yang pertama. Ya, betul, ya. Di GKI bisa dinilai sebagai cukup cepat ya mentahbiskan perempuan menjadi pendeta. Ini adalah salah satu alat ukur ya untuk melihat sejauh mana sebenarnya kesetaraan sudah bertumbuh dalam tubuh gereja-gereja. Karena ada gereja lain di Indonesia ini yang baru mentahbiskan perempuan menjadi pendeta misalnya tahun 80-an. Ya, paruh kedua tahun 80-an ya. Nah, kemudian bahkan ada gereja tertentu di Indonesia ini yang mengatakan kami tidak mentahbiskan perempuan menjadi pendeta, dan atau ada satu gereja yang sudah mentahbiskan perempuan sebagai pendeta tahun 70-an, kemudian belakangan ini 10 tahun terakhir memutuskan tidak lagi mentahbiskan karena alasan-alasan praktis. Jadi bukan alasan-alasan, ya barangkali sudah tidak bisa menemukan lagi alasan-alasan prinsip teologis ya. Jadi yang dicari alasan praktis. Yang sangat debatable. Persis, ya, sangat debatable ya. Nah, ini adalah bukti ya sebenarnya, tanda ya, katakanlah tanda bahwa isu kesetaraan belum sepenuhnya dihayati, dimengerti, dihayati dan diperjuangkan oleh gereja-gereja gitu. Dan sekali lagi kembali sekarang kelompok perempuan harus terus berjuang seperti yang Pendeta Arlianus tadi katakan. Kita kan udah bicara ini prosesnya ya Bu ya, dan tadi bahkan Ibu udah bicara salah satu indikator soal penhabisan pendeta perempuan. Ya. Tapi supaya jelas bagi para sahabat DKB, seperti apa sih konsep kesetaraan gender itu sebenarnya sih? Ya, jadi Pendeta Arlianus, saya berharap para pendengar acara kita ini sudah bersentuhan juga dengan isu gender, terutama karena pemerintah juga cukup gencar sebenarnya mensosialisasikan isu-isu kesetaraan gender, bahkan menjadi program resmi pemerintah ya. Nah, mengapa? Karena dalam pengalaman saya melakukan pembinaan di gereja-gereja, ada banyak orang yang belum mengerti juga apa itu konsep gender itu, dan mereka menukar term gender dengan seks ya. Nah, padahal kan yang dimaksud tentu ya gender sebenarnya sederhananya sebenarnya gender itu identitas sosial ya, identitas sosial laki-laki atau perempuan yang dilekatkan oleh masyarakat. Masyarakat berharap bahwa seseorang yang terlahir sebagai laki-laki dengan alat-alat reproduksi laki-laki, dia seharusnya ya dia seharusnya memiliki kapasitas psikologis, mental yang tertentu, yang maskulin katakanlah gitu ya. Kemudian perempuan sebaliknya yang feminin. Kemudian dua identitas ini kemudian dipisahkan secara absolut seolah-olah total berbeda, dan
tidak memiliki koneksi dalam, apalagi saling bertukar. persis, apalagi saling bertukar ya, tidak masyarakat tidak menerima ada identitas gender yang tidak seharusnya, laki-laki harus maskulin, perempuan harus feminin, dan masyarakat melihat ini tidak bisa atau berharap ini tidak bisa dipertukarkan. Nah, hal seperti ini yang dualisme yang sangat absolut, mutlak, pemisahan yang absolut dan mutlak atas identitas gender laki-laki dan perempuan ini yang sangat berbahaya dan merugikan sebenarnya, karena apa? Karena konsekuensi dari konstruksi gender yang dualistik tadi ya, yang hanya maskulin, hanya feminin, mutlak, absolut tadi itu adalah antara lain juga berkaitan dengan akses, ya, dengan kesempatan, dan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak, gitu ya. Jadi kalau laki-laki dengan seperangkat kapasitas intelektual dan psikologis mental tertentu itu seolah-olah otomatis memiliki akses yang lebih besar pada sumber-sumber penghidupan, memiliki kuasa lebih besar untuk mengontrol, mengendalikan, mengambil keputusan, dan memanfaatkan sumber daya dalam kehidupan, gitu ya. Dan karena itu dia lebih superior, dan sementara perempuan sebaliknya. Nah ini, jadi konsep gender yang timpang ini ya, yang bermasalah, dan dalam banyak hal dalam pengalaman kita di Indonesia ini yang melahirkan sejumlah realita diskriminasi, marginalisasi, dan kekerasan, dan berbagai ragam dampak turunannya. Nah, tapi yang saya mau tekankan sebelum Pendeta Arlianus masuk ke isu yang lain, sebenarnya konsep gender dan praksis yang timpang seperti ini, yang mengutamakan laki-laki, yang seolah-olah menganggap nilai-nilai, pemikiran, perasaan, dan pengalaman laki-laki lebih utama atau menjadi rujukan bagi kemanusiaan seseorang. Nah, itu bukan hanya merugikan perempuan, tapi dia merugikan laki-laki juga. Mengapa? Karena ada konsepsi gender yang timpang ini kan melahirkan apa yang disebut sebagai hierarki dalam hierarki maskulinitas, ya. Ada persepsi dan pemahaman mengenai maskulinitas yang sangat yang dominan, yang sangat represif sebenarnya terhadap laki-laki. Mengapa? Karena tidak semua laki-laki bisa memenuhi tuntutan ukuran maskulinitas masyarakat, ya kan? Dan itu yang tadi saya sebut hierarki. Jadi mereka laki-laki yang tidak bisa memenuhi standar ukuran maskulinitas masyarakat itu, laki-laki seperti itu akan cenderung mengalami diskriminasi dan kekerasan juga berbasis gender. Misalnya laki-laki yang dianggap terlalu lemah lembut, ya, dia akan dibully. Laki-laki yang di dalam masyarakat pada umumnya memang laki-laki diperlakukan sebagai breadwinner, ya, pencari nafkah utama, dan ditambah dengan nilai-nilai budaya yang lain, kemudian seolah-olah kekuasaan dan jati diri laki-laki dinilai dari kekuasaannya dan kemampuannya menghasilkan uang misalnya. Nah, konsepsi gender yang seperti ini akan berbalik menjadi alat diskriminasi dan kekerasan terhadap laki-laki yang tidak bisa memenuhi standar itu, laki-laki yang tidak bisa menjadi breadwinner atau memilih tidak menjadi breadwinner. Ada banyak laki-laki yang memilih. Ya, di dalam pengalaman saya di GPIB misalnya, ya, ada cukup banyak perempuan pendeta yang menikah dengan laki-laki bukan pendeta, dan para suami ini tadinya punya karir di dunia perbankan, di pemerintahan, mereka punya karir sendirilah. Lalu mereka sacrifice karirnya, mereka bersedia persis
memilih mendukung istrinya menjadi pendeta, menjadi suami pendeta. Dan apa yang terjadi? Hampir semua mereka mengalami marginalisasi. Termasuk dari gereja juga. Dari jemaat gereja. Dianggap numpang hidup sama. Persis sekali. Dinilai dia tidak memenuhi ukuran standar persis laki-laki yang dominan. Yang dikonstruk oleh budaya masyarakat. Ya, seharusnya laki-laki itu pencari nafkah, ini kok ikut istri? Iya. Lalu diskriminasi turunannya itu banyak ya. Misalnya perempuan pendeta ini berani ngambil keputusan, lalu muncul gosip, wah itu pasti suaminya itu. Suami takut istri. Iya. Itu bully seolah-olah suami takut istri, atau perempuan yang berani mengambil keputusan, pendeta yang tegas dalam pengambilan keputusan, lalu dinilai pasti itu ide titipan dari suaminya, itu pasti suaminya yang ngajarin. Jadi, gitu. Karena perempuan dianggap tidak bisa mengambil itu. Persis. Ya. Jadi itu bentuk-bentuk diskriminasi terhadap laki-laki yang dinilai tidak memenuhi standar maskulinitas ideal patriarki. Itu sebabnya saya selalu mengatakan perjuangan kesetaraan gender bukan perang antara laki-laki dan perempuan. Itu yang seringkali dicurigai oleh. Apakah peran laki-laki dalam upaya mencapai kesetaraan gender ini? Setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, kita masih berada dalam acara Gema Kasih Indonesia dan kita sedang berbincang tentang gereja dan kesetaraan gender bersama dengan narasumber kita Ibu Pendeta Silvana, ya, pendeta dari GPIB, Vice President dari WCRC atau Persekutuan Gereja-Gereja Reform Sedunia. Tadi menarik Bu Silvana di ujung segmen kedua tadi bahwa sebenarnya ketidakadilan gender itu sebenarnya berdampak bukan hanya bagi perempuan, tapi juga bagi laki-laki. Ada laki-laki juga korban dari konsep gender yang memang tidak adil gitu, memerangkap orang dalam konstruksi sosial atau budaya masyarakat bahwa laki-laki itu kudunya tuh gini-gini, perempuan ya. Kalau nggak begini bukan laki-laki namanya, ya. Kalau begini bukan perempuan namanya. Nah, lalu Ibu Silvana mengatakan itulah sebabnya sebenarnya perjuangan untuk penghapusan kekerasan berbasis gender atau upaya meraih kesetaraan kan ini bukan perjuangan hanya perjuangan ke perempuan, tapi juga harus menjadi perjuangan bersama. Mungkin banyak orang yang tidak menyadari apa sih yang mestinya kaum laki-laki perlu bergerak untuk mengupayakan kesetaraan gender ini, Bu. Ya, terima kasih Pak Arlianus. Jadi di lingkungan negara-negara di dunia, ya, itu ada sebuah program yang sangat baik, ya, yang namanya Engaging Men and Boys. Melibatkan laki-laki, baik laki-laki dewasa maupun anak-anak, ya, boys. Mengapa? Karena negara-negara di dunia ini melihat bahwa
laki-laki harusnya bisa jadi problem solver juga gitu ya, karena sekali lagi ini berangkat dari data di dunia mengenai realita diskriminasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang memang mayoritas korbannya perempuan ya. Jadi itu sebabnya penting keterlibatan laki-laki, anak-anak maupun dewasa untuk mengakhiri ketimpangan dan inequalities ini ya, ketimpangan dan ketidaksetaraan. Saya potong sedikit. Apakah kalau dikatakan bahwa sebagian besar korban diskriminasi dan kekerasan adalah perempuan, apakah itu secara otomatis mengatakan pelakunya adalah laki-laki? Ya. Oke. Ya. Ini jadi para pelaku inilah yang coba digarap untuk menghentikan. Ya, bukan hanya pelaku, tetapi pada umumnya laki-laki, artinya laki-laki diajak untuk melihat bahwa realita ketimpangan berbasis gender ini bukan isu eksklusif perempuan. Ya, jadi itu harus menjadi isu bersama. Ya, isu bersama. Karena kesadaran bahwa apalagi ditambah dengan kajian-kajian maskulinisme terakhir ini yang menunjukkan bahwa penting sekali bagi laki-laki untuk bicara tentang konstruksi gender yang timpang ini. Mengapa? Karena dalam banyak hal mereka dirugikan. Mereka juga tidak ada banyak problem di antara mereka juga yang mereka belum bicarakan gitu. Mereka ternyata tidak sanggup memenuhi standar ukuran masyarakat itu gitu. Jadi dan beragam masalah yang makin kompleks hari ini ya, apalagi dengan kita belum bicara soal identitas gender yang ketiga, keempat, kelima belum. Nah, tapi di dalam pemahaman dan praksis masyarakat yang dominan sehari-hari, katakanlah hanya ada laki-laki dan hanya ada perempuan ya, ini masalahnya sudah amat sangat banyak dan sekali lagi diperlukan kolaborasi dan kerjasama baik laki-laki maupun perempuan, bahkan sebenarnya kalau dalam bahasa teman-teman gerakan teologi feminis yang melakukan advokasi untuk perubahan itu diperlukan pertobatan bersama sebenarnya, pertobatan bersama dan perubahan bersama ya, agar laki-laki kemudian melihat bahwa masalah yang ditimbulkan oleh konstruksi yang timpang ini itu masalah yang suatu saat akan menjerat mereka juga gitu. Akan tunggu waktunya aja, nanti lihat masalah apa nanti yang akan datang karena ada dimensi gendernya itu yang. Nah, itu sebabnya Pendeta Arlianus, saya mau kembali ke program Engaging Men and Boys itu, pemimpin-pemimpin di dunia ini yang tentu saja didorong secara masif oleh gerakan perempuan dan gerakan pro keadilan dan kesetaraan, mulai menyadari betapa pentingnya untuk pelibatan laki-laki ini, ya, dan menemukan champion-champion. Jadi, saya berharap Pendeta Arlianus juga bisa menjadi salah satu champion, ya, champion, dan champion ini diberi pangkat baru, dikasih namanya programnya namanya He for She campaign, global campaign, ya, untuk planet 50-50. Jadi kampanye global laki-laki mendukung gerakan kesetaraan gender untuk mencapai keadilan di mana bukan hanya 30% tetapi 50% katakanlah penduduk perempuan, penduduk dunia ini juga berhak atas posisi-posisi yang selama ini dianggap sebagai privilege laki-laki, antara lain menjadi pemimpin ya. Jadi kan selama ini kalau Pendeta Arlianus pernah mendengar affirmative action, tindakan khusus sementara, harus ada 30% perempuan di pengambilan keputusan apapun ya. Yang terbaru bukan 30% Pendeta Arlianus, 50%. 50%. Ya, jadi itu namanya Planet 50-50. Namanya Planet 50-50 Global Campaign. Nah, artinya harapannya by 2030, pada tahun 2030 nanti, itu sama dengan targetnya Sustainable Development Goals ya. Pada tahun 2030 nanti dunia ini sudah tidak timpang lagi dalam hal itu ya,
gender relation itu, ya. Jadi diharapkan sudah ada kesetaraan, dan kalau mau dikuantifikasi kesetaraan itu 50-50, bukan 30-70. Ya memang by the way semua juga tahu 30-70 itu kan masih timpang. Betul. Ya kan? Tapi itu sebuah political decision, sebuah keputusan politik kita baik di lingkungan gereja maupun di luar gereja untuk memastikan dan menjamin bahwa ada keterwakilan perempuan di sana minimal 30%, gitu. Nah, gerakan yang terbaru ini 10 tahun terakhir lah. Ini sebenarnya sudah 10 tahun ini gerakan 50-50 namanya ini. Yang mentargetkan ya ketimpangan yang kalau dikuantifisir ya equal, gitu ya. Hanya dengan cara itu karena memang prinsipnya we have to move beyond numbers, ya. Yep. Ya, artinya kita nggak semata-mata angka sebenarnya. Tetapi bagaimanapun harus diakui bahwa angka adalah bukti, ya, bukti representasi, gitu. Jadi kalau kita bilang, oh kami sudah setara kok, tapi nggak ada satupun perempuan di situ, ya kan? Ya nggak bisa juga kita bilang itu kesetaraan kan, walaupun kita mau mengatakan ini kesetaraan yang substansi, gitu. Dan realita bahwa dari tangan laki-laki yang memiliki kesadaran keadilan yang kuat, lahirlah keputusan dan kebijakan-kebijakan yang adil. Itu juga harus diakui juga, gitu. Tetapi bagaimanapun tidak bisa meninggalkan subjeknya, meninggalkan para perempuan dari posisi-posisi dan panggung-panggung utama pengambilan keputusan. Kalau kita mau bicara soal kesetaraan dan keadilan, gitu, mereka harus ada di situ. Ya, tapi ini usaha yang sangat keras, ya, yang sangat keras. Ya. 30-70 saja kan sebenarnya sekarang masih sangat, ya, persis, belum merata. Ya. Sangat mungkin sebagian besarnya malah belum ya, gitu ya. Persis. Dan ini kan berkaitan erat dengan dua hal, pendidikan dan kesempatan. Ya. Oke. Ya. Karena dalam diskusi kita tahu misalnya, termasuk di PGI, kalau kita udah bicara, ya bukan tidak diberi kesempatan, tapi mana? Dan ini kan berlaku isu pendidikan. Apakah pendidikan kepada kaum perempuan sudah betul-betul dianggap diberi kesempatan sama nggak dengan laki-laki? Kalau di desa-desa misalnya, ya apakah? Kalau pendidikan kaum perempuan diperhatikan secara ekstra, itu mencapai jangan 50-50, mencapai 70-30 itu berat karena basis pendidikannya tidak di-create secara bersengaja. Bagaimana? Iya, ini dalam statement Pendeta Adrianus ada banyak poin ini. Tapi saya mau masuk dulu lewat pendidikan, ya. Okay. Kalau kita lihat angka statistik, angka partisipasi sekolah perempuan pada level sekolah dasar itu sudah sangat bagus, ya, dan bahkan pada wilayah-wilayah tertentu perempuan mayoritas, ya. Tetapi semakin tinggi tingkat pendidikan, kita bisa melihat semakin sedikit perempuan di sana. Ya. Dalam diskusi-diskusi terbatas yang saya ikuti dengan beberapa teman saya, kadang-kadang kami juga bertanya-tanya, apakah pendidikan tinggi bahkan selevel doktor misalnya, ya, itu untuk perempuan, gitu. Karena apa? Karena peran gender yang dilekatkan kepada perempuan menciptakan, berdampak pada munculnya kendala-kendala dan hambatan-hambatan tertentu bagi perempuan untuk bisa mencapai level pendidikan tertinggi itu, doktor. Apalagi kemudian setelah itu tentu, ya, dengan tambahannya, ya, setelah itu apakah bisa dia mendapat gelar profesor dan seterusnya. Nah, seolah-olah ruang itu, arena itu harus dilewati dengan usaha lebih keras oleh perempuan. Karena lekatan tadi konsep tentang gender tadi, ya, bahwa misalnya lah perempuan itu dipandang
bertanggung jawab utama dalam pekerjaan domestik. Ya, Misalnya jadi kan menghambat itu kan sebenarnya. persis. Jadi tuntutan berbasis gender yang timpang, yang tidak adil, yang tidak fair, itu yang membuat perempuan kesulitan berlari lebih cepat lah, itu katakanlah. Nah, itu jadi pendidikan. Nah, tapi menarik ini kalau di pendidikan teologi itu perempuan mayoritas. Ya. Nah, analisis cepatnya dalam banyak diskusi yang saya ikuti dan beberapa kawan. Jadi peran-peran atau tugas-tugas publik yang sebenarnya itu extension dari tugas domestik. Itu ya, jadi peran caregiver. Ya, spiritualitas itu seringkali lebih dekat, seolah-olah lebih dekat dengan perempuan. Ritual seolah-olah lebih dekat dengan perempuan. Jadi beberapa tipe bentuk ekspresi religiusitas yang seolah-olah melekat dengan perempuan. Konsep gender, karena konsep gender yang itu ya, yang timpang itu, ya. Dan membuat perempuan banyak di situ. Dan saya baru tahu juga ini. Nanti tiba pada pengambilan keputusan di gereja, ya. Jadi ya lihat aja di level lokal ya, di level jemaat ya. Ya sederhananya gitu kan, kerja pelawatan, kerja pelayanan paduan suara dan sebagainya itu kan lebih banyak perempuan ya. Tapi pada saat pengambilan keputusan belum tentu perempuan ada di sana sama atau setara dengan jumlah mereka pada umumnya di gereja gitu. Nah, jadi ini menarik. Tadinya saya berpikir bahwa banyaknya perempuan di sekolah teologi dan di kependetaan. Ya. Dan udah mulai munculnya nih sejumlah pimpinan-pimpinan gereja dari kalangan perempuan. Saya pikir itu kemajuan yang sangat signifikan. Tapi kalau dengar tadi, itu saya baru sadar bahwa itu extension dari peran-peran domestik perempuan. Iya. Itu surprising buat saya. Jadi gini, kalau berteologi ya diidentikan dengan berteologi dan bergereja, ya diidentikan dengan tugas pastoral lah, aktivitas dan peran-peran pastoral, spiritualitas dan sebagainya, itu akan lebih banyak perempuan. Karena itu adalah seolah-olah diidentikan dengan identitas gender perempuan ya. Tapi kalau berteologi dan bergereja adalah soal pengambilan keputusan di level dan pada level tertinggi, gesekan karakter naturnya nggak jauh berbeda dengan politik praktis di luar gereja. Jarang ada perempuan di situ. Menarik gitu. Tapi sekali lagi sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Ini kita udah di ujung waktu kita. Nah, sebelum kita mengakhiri ini, let's say closing statement atau pesan pastoral Pendeta Silvana, apa yang perlu gereja lakukan atau kita bersama-sama lakukan agar project ini tadi nih, Planet 50-50 ini di 2030 dan nanti itu bisa tercapai? Apa percepatan apa yang kita perlu lakukan supaya ini tercapai? Ya. Terima kasih. Jadi Pendeta Alianus yang paling penting adalah gereja-gereja menyadari kesetaraan dan keadilan substantif itu harus menjadi agenda dan misi gereja. Ya. Nah, yang kedua, kalau ditanya mau mulai dari mana, gereja-gereja harus mulai dengan melakukan pendataan. Gereja-gereja harus punya data yang kredibel mengenai sejauh mana dirinya telah mengadopsi, menghayati, menghidupi, dan mengekspresikan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan berperspektif gender itu. Ada ukuran-ukurannya. Ya, ukuran yang tadi sebagian sudah saya sampaikan. Nah, kalau dari hasil evaluasi kritis yang didata dengan baik oleh gereja-gereja akan menolong gereja-gereja untuk tahu selanjutnya dia harus melakukan apa, PR apa yang masih dimiliki oleh gereja-gereja.
Nah, di dalam rangka melakukan evaluasi ini, saya mendorong gereja-gereja untuk termasuk GKI barangkali untuk mengadopsi standar penerapan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender yang sudah dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keesaan, gerakan-gerakan keesaan, terutama gerakan keesaan di lingkungan perempuan. Ya, kita sudah punya beberapa panduan yang bisa digunakan untuk melihat sejauh mana kita sudah adil dan sudah setara, dan kemudian melakukan transformasi dari hulu ke hilir, melakukan perubahan dari nilai-nilai, dari pemahaman teologis, dari ajaran gereja, sampai melakukan inisiatif untuk menangani, ya, secara praktis menangani diskriminasi dan kekerasan berbasis gender dalam gereja. Saya kira dengan cara itu gereja-gereja bisa berperan dan berkontribusi, bahkan merebut kembali peran kepemimpinannya untuk melakukan perubahan sosial di masyarakat. Baik, terima kasih atas berbagai sharing ya yang menolong kita untuk memahami dengan lebih baik ini gereja dan kesetaraan gender. Dan para sahabat YKB, isu kesetaraan gender itu bukan isu perempuan. Itu adalah isu kita. Ini adalah pekerjaan bersama yang kita perlu bergandengan tangan agar kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan berbasis gender ini betul-betul dapat mencapai hasil yang kita harapkan. Ya, kerjasama kita semua diperlukan untuk silakan tulis komentar Anda bila ada yang mau berkomentar di kolom komentar, dan kalau ada masukan silakan kirim ke kami ke nomor 0812 8188 9191. Sekali lagi, kita terbatas waktunya, masih ada perbincangan tentang ini pada episode-episode berikut nanti tentang bicara masalah mengenai kesetaraan gender ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan memberkati.